Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dara Fatika Sabila Sanah, Prodi Tadris Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang cahaya dalam optik. Apa sih itu cahaya? Nah, cahaya itu adalah suatu energi yang berupa gelombang elektromagnetik. Cahaya juga tidak mempunyai wujud, tidak dapat disentuh, namun cahaya di sekitar kita. Karena tidak mempunyai wujud dan tidak dapat disentuh, namun cahaya dapat membantu kita untuk melihat benda-benda di sekitar kita. Nah, adapun sifat-sifat cahaya, yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Cahaya dapat merambat lurus jika melewati satu medium perantara. Contohnya, berikut ini cahaya utamanya adalah api. Dari lilin, jika antara api lilin tersebut dengan manusia terdapat 3 dinding pemisah dan dinding-dinding tersebut berlubang dengan posisi lubang yang sama membentuk garis lurus, maka mata manusia akan melihat api dari lilin tersebut. Hal itu yang membuktikan bahwa cahaya dapat dikatakan merambat lurus. Nah, ada 2 macam pemantulan. Pemantulan pertama yaitu pemantulan teratur atau specular reflection. Pemantulan teratur ini terjadi apabila cahaya datang dan menyentuh bidang yang terata. Cahaya datang kemudian bersentuhan dengan permukaan yang rata sehingga menghasilkan pemantulan yang teratur. Cahaya memantul pada permukaan rata akan menghasilkan sudut datang dan sudut pantul yang sama besar. Contoh pemantulan cahaya teratur adalah bayangan yang terbentuk pada saat kita bercermin. Ketika kita bercermin, terjadi pemantulan cahaya yang sempurna. Contoh pemantulan berikutnya yaitu pemantulan baur atau diffuse reflection. Pemantulan baur terjadi apabila cahaya datang dan menyentuh permukaan yang tidak rata, sehingga pemantulan yang dihasilkan tidak teratur. Contoh bayangan yang terbentuk pada pemantulan baur adalah saat kita melihat bayangan di permukaan air yang bergelombang. Berikutnya, kita akan membahas hukum Snellis 1. Hukum Snellis 1 pada pemantulan cahaya itu dapat digambarkan. Sinar datang atau incident ray akan menghasilkan sinar pantul atau reflection ray. Nah, di antara sinar datang dan sinar pantul ada garis normal yang tegak lurus dengan bidang permukaan. Bunyi hukum Snellis 1 itu adalah sinar datang, sinar pantul, dan garis normal atau hayal terletak pada satu bidang datar. Nah, adapun hukum Snellis 2 yang mengatakan perbandingan antara sinar datang dan sinar bias yang terletak pada 2 medium berbeda, indeks bias memiliki perbandingan yang tetap. Selanjutnya yaitu cahaya dapat dibiaskan. Peristiwa perubahan arah cahaya atau pembelokan karena adanya perbedaan medium. Nah, selain itu juga ada manfaat cahaya dalam biologi. Cahaya dapat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan atau disebut dengan proses fotosintesis. Nah, yang terakhir, Quran Surat An-Nur ayat 35 yang menjelaskan tentang cahaya memiliki arti Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah memberi perumpamaan-perumpamaan bagi manusia.